Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Menjaga tiap langkahku, bagaikan surya yang tak redup. Kasih-Nya terangi perjalananku. Walau badai dahsyat menderu, ku tak takut, Tuhan besertaku. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di pagi hari yang indah ini untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Amin. Judul perikop untuk pasal 12 ini adalah akhir zaman. Pada pasal pertama tertulis akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Di awal-awal COVID ini, kurang lebih tahun 2019, saya berdiskusi, berbicara dengan sahabat-sahabat saya, mahasiswa STTE, dan saya yakin bahwa yang dikatakan waktu kesesakan ini adalah COVID-19. Mengapa COVID-19? Karena pertama kali dalam sejarah, manusia atau orang, semua orang tidak boleh beribadah, tidak boleh keluar rumah. Lalu, saya pikir tidak ada yang seperti ini sebelumnya. Kemudian, memang banyak sebelumnya peperangan, penyakit sampar, dan hal-hal buruk yang terjadi. Tapi, kali ini benar-benar kita diberhadapkan dengan sesuatu yang beda. Sekali lagi, kita tidak bisa keluar rumah dengan aman. Lalu, saya yakin sekali pada saat itu, saya membaca 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saya mengambil tafsiran harafiah, artinya 3,5 tahun. Walaupun ada sebagian penafsir yang mengatakan ini adalah masa yang terbatas dan yang tidak ditentukan. Tetapi ketika tahun 2023 pada bulan Januari, banyak prediksi mengatakan bahwa tahun 2023 COVID akan kembali meningkat. Lalu pada saat itu, saya berpikir bahwa pendapat saya ini telah berakhir. Namun, pada bulan Juni, ketika saya mengikuti ibadah pagi, majelis membacakan bahwa pemerintah resmi mencabut dan resmi menyatakan Indonesia bebas dari COVID-19. Dan saya sangat bersukacita ketika itu. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Artinya, pendapat saya ini, saya yakin bukan dari diri saya sendiri. Saya yakin Roh Kudus yang bekerja, dan saya yakin akan ada sesuatu yang baru di Indonesia dan di dunia ini. Tentunya dalam hal kualitas iman dan penyebaran Injil yang akan lebih masif lagi. Tetapi dengan tetap rendah hati, saya menjalani kehidupan saya, dan tentunya saya berharap kepada semua kita agar bersyukur dan lebih optimis ke depan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua, dan saya yakin akan meresap ke dalam hati pikiran kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Sekali lagi, saya yakin pesan dari Tuhan Yesus ketika COVID-19 termasuk kebersihan diri kita.
Karena ketika kita keluar rumah, ketika kembali ke rumah, kita harus mengganti pakaian, mencuci baju, dan menggunakan pakaian baru setelah kita mandi. Saya yakin di pesan dari Tuhan betapa kita harus suci dan kudus hati, pikiran, dan tubuh serta lingkungan kita. Karena itu mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk hidup lebih sungguh lagi dan semakin serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Indonesia telah resmi bebas dari COVID-19. Dan Roh Kudus mengurapi kami. Mohon Tuhan terus berikan hikmat, pengetahuan, keberanian kepada kami untuk taat melakukan firman-Mu. Dan agar kami semakin serupa dengan Engkau, supaya kami tidak bercacat ketika kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.